Tahukah kamu, pandemi COVID-19 ini ternyata mengakibatkan permasalahan sosial. Nah, permasalahan sosial apakah itu? Yuk kita cari tahu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Fernandus Erik Verika, guru mata pelajaran Sosiologi SMA Negeri 2 Semarapura. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan untuk kita semuanya. Ingat selalu 3M ya, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian memakai masker. Ingat, memakai masker adalah cara kita untuk menghargai orang lain. Hari ini kita akan mempelajari materi kelas 11 IPS, kompetensi dasar 3.2, 4.2, seperti yang ada di gambar di samping. Dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran ini adalah melalui video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu untuk menganalisis permasalahan sosial kemiskinan dengan sikap kritis. Apa sih yang dimaksud dengan kemiskinan? Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan bahwa adanya seseorang yang terlihat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, fenomena itulah yang dimaksud dengan kemiskinan. Menurut Suryono Sukanto, kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang tidak mampu memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf hidup kelompoknya. Pandemi ternyata juga bisa mengakibatkan permasalahan, yaitu kemiskinan. Mengapa demikian? Kita tahu bahwa pandemi ini mengakibatkan dampak yang sangat luar biasa, tak terkecuali di bidang ekonomi. Misalnya, banyak usaha yang akhirnya gulung tikar. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan akhirnya meningkatkan angka pengangguran. Meningkatnya angka pengangguran ini tentunya berakibat pada semakin meningkatnya angka kemiskinan. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan. Di antaranya, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, kemudian ada tingkat pendidikan yang rendah, adanya bencana alam, distribusi yang tidak merata, faktor malas yang dimiliki oleh seseorang, dan tentu saja angka pengangguran yang tinggi. Kemudian, kemiskinan memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada kemiskinan absolut, seseorang yang memang pendapatannya di bawah standar kelayakan minimal. Kemudian yang kedua ada kemiskinan subjektif, di mana seseorang menganggap bahwa dirinya miskin, tapi orang lain belum tentu menganggap bahwa dirinya miskin. Kemudian yang ketiga ada kemiskinan relatif, kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh pembangunan yang tidak merata. Selanjutnya ada kemiskinan alamiah, di mana kemiskinan ini memang terjadi secara alami. Yang memiliki peran besar adalah ketiadaan sumber daya alam. Kemudian yang selanjutnya adalah kemiskinan kultural. Kemiskinan sebagai akibat adanya kebiasaan atau sikap masyarakat dengan budaya santainya atau kebudayaan yang tidak memiliki keinginan untuk maju dan berkembang. Kemudian yang terakhir adalah kemiskinan struktural, di mana struktur dalam masyarakat tidak mampu menyatukan antara suatu kelompok masyarakat dengan sumber daya alam yang ada atau sumber daya yang lain yang ada dalam masyarakat. Yuk menganalisis. Coba perhatikan cuplikan berita berikut ini. Bersama 6 orang anaknya, pasangan Muhammad Arashi Arifin dan Lastri hidup di gubuk kayu sejak 10 tahun silam. Gubuk yang terhimpit pembangunan ruas tol Kunciran, Bandara Suta ini berada di Kelurahan Kunciran Induk, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Selain kotor, gubuk ini gelap karena tak memiliki penerangan. Di dalam gubuk yang dihuni Arifin, istri, dan 6 orang anaknya ini hanya terdapat satu tempat tidur. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari, Arifin hanya mengandalkan pendapatan dari keahliannya mengobati orang sakit. Mobil yang tengah diamankan petugas Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Waringin Timur ini adalah mobil milik Arif Komaidi. Arif adalah pengemis asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang terjaring razia gelandangan dan pengemis.
Petugas dinas sosial yang memeriksa isi dan barang bawaan Arif di dalam mobil menemukan SIM A serta kartu ATM milik pria kelahiran 1992 itu. Sebelumnya ia pernah mengemis di kota-kota lainnya di Kalimantan Tengah. Termasuk ke dalam jenis kemiskinan apa ya dalam dua cuplikan berita tersebut? Ya, dalam berita pertama kita bisa lihat bahwa adanya kondisi suatu keluarga yang berpenghasilan di bawah standar taraf kelayakan hidup masyarakat pada umumnya. Sehingga bisa kita katakan bahwa keluarga tersebut benar-benar miskin. Nah, dari sini kita bisa analisis bahwa fenomena tersebut termasuk ke dalam kemiskinan absolut. Kemudian cuplikan berita yang kedua. Di dalam berita tersebut, kita bisa lihat bahwa adanya seseorang yang menganggap dirinya miskin, yang dibuktikan dengan dia melakukan kegiatan mengemis. Namun ia memiliki barang-barang yang dianggap mewah, yang dalam berita tersebut yaitu mobil. Tentu saja ini menjadi tanda tanya kepada dirinya yang menganggap seseorang yang miskin. Oleh karena itu, dia menganggap dirinya miskin, tapi kenyataannya belum tentu demikian. Sehingga dari sini kita dapat analisis bahwa fenomena tersebut termasuk ke dalam kemiskinan subjektif. Nah, sekarang sudah paham kan mengenai permasalahan sosial kemiskinan? Semoga kita bisa belajar banyak dari permasalahan kemiskinan tersebut, serta kita bisa terhindar dari permasalahan kemiskinan. Dan semoga kita bisa menjadi kaya. Tidak hanya kaya material, tapi kaya hati dan juga pikiran. Salam sehat dan sukses anak-anak semuanya. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.